Shalom semuanya, Happy Sunday. Selamat kembali berkumpul sama-sama dengan kami keluarga JKM Miracle Center pada minggu hari ini. God is good all the time, amen. And all the time God is good, haleluya, haleluya. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada malam hari ini, saya undang baik saudara di tempat ini maupun di live streaming. Kita tundukkan kepala kita yuk sama-sama. Kita mau mengundang hadirat Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau percaya Roh Kudus ada bagi kita pada malam hari ini. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you for your kindness. Thank you for your mercy. Thank you for your grace Father. Kami ada Tuhan sampai saat ini. Semuanya oleh karena kasih karunia-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini Tuhan, we want to be thankful Lord Jesus. Kami menyatakan rasa terima kasih kami Tuhan akan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang baik berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami pada malam hari ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan pergumulan, sakit, penyakit, beban masalah kami Tuhan Yesus. Namun kami tahu Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang mustahil Tuhan. Kami mau mengizinkan Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, reveal your glory in our life Lord Jesus. So we can testify to others that you are live inside of me Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami minta ya Tuhan, anugerah-Mu, kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu ada bagi kami, baik bagi kami di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, ada kuasa-Mu dan hadirat-Mu hadir tengah-tengah kami. Dan kami datang saat ini Tuhan, mau menyembah-Mu, mau memuji-Mu Tuhan. Jadikan kami semuanya Tuhan penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. Kami siap untuk meninggikan-Mu pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Thank you Lord Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin
menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh Tuhan, Engkau menjawab, Engkau menyediakan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau jadikan semua. Oh Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Come on sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Glory, glory Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Kau Allah yang besar. Kami sembah, kami puji Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, Rabasata Sana Shikiala. Come on, let church, let's sing it one more time. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. One more time. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Ora pasata sana shikiala, menjawab lebih dari yang
percaya Engkau mendengar doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau menjawab doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa sukacita surga itu ada bagi kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Sampai dengan selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan Yesus. For the word of God says that your plan is for us to prosper Lord Jesus, not to suffer Lord Jesus. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu, rancangan yang indah penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan Tuhan Yesus. We open our mind, our heart and our soul Lord Jesus. We want to welcome you, your spirit and your anointing to be with us tonight Lord Jesus. Dan segala kuasa lainnya Tuhan yang bertentangan dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang ada bagi kami pada malam hari ini Tuhan. Di sanctuary ini Tuhan, juga di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kami buka kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ke dalam satu nama Yesus Kristus namanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Boleh saya undang lambaikan tangan kanan kirimu. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang percaya sukacita surga Tuhan ada bagi kita pada malam hari ini. Amin. So I want you guys to sing it out loud. Nyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat. Amin. Yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya sama-sama. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Sukacita surga nyata penuh. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan kita pada malam hari ini. Saudara dingin? Dingin? Panas? Good. So we gonna sing the praise song to our God, amen. Kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, kita semuanya lebih dari seorang pemenang. Itulah janji Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Katakan iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Katakan jika Allah
pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam. Haleluya, katakan sama-sama, iblis, engkau telah dikalahkan. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, katakan Raja, segala raja. Amin, amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan dengan imanmu dong, iblis, engkau telah dikalahkan. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama yuk. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Siap puji Tuhan lagi, amin. An old song we're gonna sing, tapi dia selalu nyata dan dia tidak pernah gagal dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, amin. Haleluya, come on. Tepuk tangan sama-sama dong buat Tuhan kita. Thank you Lord. Kami percaya Tuhan, you never fail, not even once. Katakan sama-sama. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja, segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia. Katakan, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, amin. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja, segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja. Sekali lagi, Yesus
Father, thank you, Lord Jesus. Thank you for everything that you've done in our life and yet to do, Lord. Kami percaya, Tuhan, that the joyfulness of heaven, Lord Jesus, is dwell in our mind and in our heart, Lord Jesus. Kami percaya, Tuhan, bahwa kami dijadikan lebih dari seorang pemenang, Tuhan. Firman-Mu yang mengatakan, Tuhan, bahwa Engkau baik adanya, ya Tuhan Yesus. Dan kami tahu, Tuhan, janji-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami tidak pernah gagal, Tuhan. Dan pada malam hari ini, Tuhan, kami datang, Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami, Tuhan. We want to give our offering, Lord Jesus. A sacrifice for you, Lord Jesus. Sebab kami percaya, Tuhan, kami mau bawa sesuatu, Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam Roh-Mu yang Maha Kudus. Berkati persembahan kami ini, Tuhan, sebab kami percaya apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Suatu takaran yang baik dipadatkan, digoncangkan, tumpah sampai keluar, Tuhan. Itulah yang Kau janjikan bagi kami. Thank you, Lord Jesus. Kami beri, Tuhan, dengan sukarela, dengan sukacita di hati kami. Kita semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. atas berkat-Mu, atas
to show our gratitude. We want to be thankful for everything, Lord. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Tutup bungkus beliau dari ujung rambut sampai ujung kakinya dengan kuasa darah-Mu. Pakai lidah mulut bibir hamba-Mu ini, agar setiap kata dan kalimat yang keluar daripadanya hanya berasal daripada-Mu. Selain rasa syukur kami, Tuhan, kami juga mau berdoa, Tuhan Yesus, agar kami mempunyai roh kepemuritan, Tuhan, dalam hidup kami, yang mau diajar, ditegur, dibimbing oleh kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami, Tuhan. And this is your moment, Lord Jesus. We want to invite your blessing, your Holy Spirit, and your anointing to be in this place, Father. Dan segala kuasa lainnya, Tuhan, roh-roh iblis, roh-roh jahat, roh-roh pengeluh di udara, kami patahkan, kami hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu, kami mau bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Terimalah pujian kami ini, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa
Tuhan tahu saat berdoa, Tuhan dengar saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu, dan kami tiba saatnya kami akan masuk dalam tubuh darah Yesus. Layakan kami, kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami sungguh berkenan di dalam hadirat-Mu. Baik yang ada di live stream maupun di tempat ini, jika kau mengikuti tubuh dan darah Yesus, lakukannya dengan sakral di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dosa-dosa saya. Layakan saya, kuduskan saya, sucikan saya, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena saya percaya, lewat tubuh darah Yesus ada kuasa, ada mujizat. Firman-Mu berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, sekalipun merah seperti daun kesumba, akan diputihkan seperti salju. Bahkan firman-Mu juga mengatakan, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, maka aku diselamatkan. Mari saudara, angkat tubuh dan darah Yesus tinggi di atas kepala kita, dan saya akan berdoa. Kami percaya, inilah tubuh dan darah Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, menyatakan diri-Mu adalah Tuhan, yang sudah menghapus dosa kami, mengangkat kutuk kami, menyembuhkan penyakit kami. Apapun itu penyakitnya, sembuh seketika, dan memberkati seluruh buah tangan kami, dari suami, istri, dan anak-anak kami sampai cucu-cucu kami, tidak akan pernah minta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. Silakan duduk saudara, masing-masing silakan berdoa, minta kepada Tuhan. Yang ku doakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, imani pujian ini saudara. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita akan masuk dalam tubuh darah Yesus. Baik di streaming maupun di tempat ini, lakukan dengan sakral di hadapan Tuhan. Jangan kau lakukan dengan tradisi, tapi kamu percaya dan sungguh sangat yakin lewat tubuh darah Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat, kelepasan, kebebasan, sakit disembuhkan seketika, dan engkau akan diberkati dengan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. 1 Korintus 11:27-30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti, minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap orang menjadikan dirinya sendiri, dan setelah itu ia makan roti
roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini merupakan peringatan bagiku. Mari saudara angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita, sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus pada mereka, akulah roti yang hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku tidak akan lapar selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama sesuai dengan Roma 10 ayat 8 dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju wan-wan berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya dibebaskan terkapar di meja operasi, dibebaskan terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, dan juga dibebaskan dari microchip dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Jika shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya dalam nama Tuhan Yesus diselamatkan, diangkat bersama-sama. Jika di dalam keluarga saya ada yang belum bertobat, tolonglah Tuhan, selamatkan, jangan keraskan hatinya, supaya bisa terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika di dalam keluarga saya ada yang suam-suam kuku, tidak serius sama Tuhan, berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru. Tak takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Saya berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak pernah sakit berat, tidak keluar masuk rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, jika saya Tuhan nanti, saya mau minta sehat walafiat, tidak ada utang, memberkati seluruh keluarga saya dan juga untuk sesama kami. Dalam nama Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, bahkan memberkati seluruh keluarga saya, suami, istri, dan anak-anak saya, sampai cucu saya, tidak akan pernah minta-minta. Dalam nama Yesus, saya sangat percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan, demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan sudah ia makan, lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminum yang menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membalas pada Tuhan Yesus atas segala kebajikannya akan kita? Angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi, menyerukan nama Tuhan Yesus yang akan membayar nasa kita kepada Tuhan terhadap seluruh umatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita, serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan, dengan bilut-bilut Tuhan Yesus semua penyakit saya jika ada hari ini sembuh
oleh darah Tuhan Yesus ini. Semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, kanker, lever, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, kolesterol, semua sakit penyakit, semua diabetes dalam nama Tuhan Yesus kami tolak. Dalam nama Tuhan, semua kuasa kegelapan kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus, virus corona, COVID-19, varian COVID-19, Omikron, dan virus-virus lainnya, varian lain-lainnya kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak boleh ada di dalam keluarga saya. Maka dari itu saya percaya, yang saya angkat inilah darah Tuhan Yesus yang kudus, yang suci, datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, memberkati seluruh keluarga saya, suami, istri, anak-anak sampai ke cucu-cucu saya, buah tangannya diberkati, dan apa yang dilakukan selalu berhasil. Anak cucu saya tidak akan pernah minta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dalam nama Yesus, ini darah-Mu yang kudus, yang suci. Dalam nama Yesus, ini darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, untuk hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Bersabda, berfirman, kuasai roh, tubuh, jiwa, hati, pikiran kami ini, baik ada di Yerusalem maupun tempat ini, supaya roh pengertian itu ada pada kami, dan kami pulang dengan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami melihat janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. God is so good. Silakan duduk saudara. Tuhan itu baik, luar biasa baiknya. Shalom saudara. Tengok kanan kiri. Tengok kanan kiri saudara, katakan kamu orang yang berhasil. Ya, haleluya. Coba ngomong, tengok tangan apa ke kiri ke kanan. Yang keras, jangan kamu orang berhasil. Gitu doang, jangan. Kamu adalah orang yang berhasil. Gitu. Ya, mantap, mantap, mantap. Gitu, baru mantap saudara. Kadang kalau kita dikasih yang positif lemah, saudara, tak berdaya. Tapi kalau dikasih yang negatif, muka, mata, sampai mata mau jatuh saudara. Aduh. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara mengerti sesuatu yang luar biasa. Dan saya mengatakan buat saudara pada hari ini supaya saudara belajar terus bagaimana keberhasilan bisa menyertai saudara.
bagaimana kita masuk di tahun 2023 itu betul-betul dengan tahun nikmat dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan, kita selama 2 bulan ini ngobrol tentang tahun 2023. Kenapa barusan saya dengar kabar bahwa link yang ada di pesawat itu, link namanya pesawat ya, pesawat itu namanya link, LANK ya, itu berhenti nggak operasi loh saudara. Semua itunya di cancel ya. Dan yang kedua, saya juga dengar Facebook, Amazon, itu layoff orang besar-besaran. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, saudara yang begitu-begitu tidak pernah terjadi atas kita. Amin saudara, yang jelek-jelek tidak akan pernah terjadi atas kita. Kenapa? Nah kita akan melihat kenapa itu tidak terjadi. Saudara bisa lihat yang tadi pagi saya saudara lihat di dalam Keluaran. Keluaran 8 ayat ke-23. Jadi saudara ngerti kenapa saya ngomong begitu, yang jelek-jelek tidak terjadi pada kita karena ayat ini. Keluaran 8 ayat 23, sebab aku akan mengadakan apa? Ulangan 8 ayat 23, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara apa? Umatnya Tuhan dan bangsamu. Bangsa siapa? Mesir. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Jadi saya hanya mengatakan buat saudara, yang jelek-jelek bukan milik kita. Yang baik, yang memberkati itu adalah milik kita. Lupa nanti kalau terjadi, lah kan jelas dipisahin. Ada perbedaan, makanya ini yang kita pelajarin terus supaya betul-betul semua orang menangis kita tersenyum, semua orang resesi kita resepsi, gitu saudara ya. Orang yang tak mampu kita mampu, bahkan kita bisa memberkati banyak orang lewat anugerah Tuhan, lewat pelayanan kita supaya orang itu kenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Betul saudara? Nah caranya, seperti yang saya katakan, kita terus belajar untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Semua kebenaran firman biar masuk di dalam roh, tubuh, jiwa, hati, pikiran kita untuk siap maju berperang, untuk masuk di tahun 2023. Sudah beberapa orang saat ini menerima lawatan zaman Tuhan, yang dimana sudah dianggap orang tidak mungkin, yang dianggap orang tidak akan dilihat, hari ini hidupnya dipulihkan Tuhan luar biasa. Dan banyak hal lagi yang bakal terjadi di tahun-tahun seakan-akan datang. Terus dari hari ke hari sampai masuk tahun 2023. Percaya, firman Tuhan ya dan amin, alfa dan omega. Tidak akan pernah disangsikan lagi sebab dia tidak pernah berdusta. Amin. Maka dari itu, masukkan di dalam hati, roh, tubuh, jiwa, pikiranmu, jadilah pelaku firman. Maka kamu akan menerima janji Tuhan. Buka di dalam Kejadian 39. Iya. Ini yang harus ada pada diri saudara dan saya. Kita akan melihat. Judulnya Yusuf di rumah Potifar. Betul ya? Kejadian 39. Kejadian 39 ayat yang pertama. Yusuf di rumah Potifar. Nah banyak kita tidak tahu bagaimana Yusuf ini berhasil. Gitu ya saudara ya. Dan Kejadian 39 ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang apa? Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi dari penganiayaan dari saudara-saudaranya dimasukkan ke sumur, habis itu dijual sama khilafah sama Ismail, orang-orang Ismail, lalu dia dijual kepada siapa? Dari orang Ismail dijual kepada Potifar, pegawai istana Firaun. Betul saudara? Nah kalau saudara lihat dalam keadaan hidup seperti itu, seakan-akan gak akan ada artinya. Betul? Tidak dipandang sebelah mata. Kenapa? Hidupnya masalah melulu. Betul saudara? Masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Nah dengan masalah demi masalah itulah kita tidak boleh ciut hati. Kan Tuhan sudah memberitahukan di Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah tapi kan banyak orang kalau ngomong begitu aja kan orang tidak bisa terima ya saudara. Jadi istilahnya alasan ini lagi. Nah sekali lagi saya katakan,
Tadi di Irfan juga saya katakan, saudara harus percaya dengan Ibrani 11 ayat 1. Kalau saudara nggak percaya dengan Ibrani 11 ayat 1, berarti saudara tidak mempercayai firman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara harus punya hope dong sama Tuhan. Betul? Sampai titik terakhir itu harus punya hope. Kalau saudara nggak punya hope, berarti saudara tidak percaya, saudara tidak punya iman. Karena definisi iman itu yang pertama adalah believing. Ya, harus percaya apapun keadaannya. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kamu bimbang, kamu khawatir, kamu gak akan dapat apa-apa. Tuhan hanya butuh kamu percaya. Masih ingat Lukas 8 ayat 50, saat pesuruh Yairus datang pada Yairus dan berkata, anakmu sudah mati. Lalu murid-muridnya berkata, kamu jangan mensusahkan guru lagi. Tuhan ngomong apa? Dia gak panjang lebar ngomongnya, gak explain A, B, C, D, E, F, G. Enggak, dia coba berkata apa? Percaya saja, jangan takut. That's it. Kita ini seringkali kalah dengan ketakutan. Makanya kita ini harus punya basic yang kuat supaya tidak kalah dengan kondisi, situasi, keadaan yang terjadi. Apalagi dengan perkataan-perkataan orang-orang luar yang sangat menakutkan. Contoh ini, saya sebutin orangnya aja saudara akan kaget-kaget. Saya dapat berita banyak beberapa hamba top Tuhan itu jatuh sekarang. Bayangin, ada yang homoseksual. Ada yang punya kuntik lagi. Bayangin saudara. Ini live loh, saya ngomong apa adanya loh saudara. Ngeri banget kan saudara. Makanya kadangkala kita itu tertipu dengan keadaannya kita sendiri. Makanya Hawa itu jatuh karena apa sih? Hawa itu jatuh karena apa? Karena mata. Makanya iblis berkata kepada Hawa, buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Betul nggak? Itu Tuhan kan berkata begitu. Lalu iblis ngomong apa? Boleh kamu makan. Lalu dilihat. Nah wanita kelemahannya di mana? Di mata. Masa? Loh bawa ke shopping center. Itu kalau enggak cuci mata luar biasa saudara. Sampai toko aja diborong semua saudara. Cuma dompetnya di suami sudah mengap seperti ikan koki. Ngap saudara. Nah saya mengatakan bahwa mata ini harus betul-betul bisa dikuasai oleh apa? Firman. Kalau mata tidak bisa dikuasai firman, saudara akan jatuh persis seperti apa? Hawa. Makanya sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dia bungkus dengan begitu rapih. Tapi kotaknya isinya apa? Kosong. Kenapa? Apa yang dia ngomongin, dia nggak berani juga ngelakuin. Kenapa saya nggak pernah percaya dari dulu sama hamba Tuhan? Saya ngelihat mata kepala, tidak semua saudara. Yes, tetapi kebanyakan begitu. Kenapa? Contoh misalkan, makanya saya dulu menjuluki hamba-hamba Tuhan seperti bakul jamu. Kalau di Jawa tuh berkata, jamu nih, galian singset gitu. Lu mau singset badanmu, beli jamu gue. Tapi giliran dia mau singset, apa yang dibuat? Dia tidak makan jamunya, dia pergi ke dokter atau orang lain, saudara. Itu kan namanya pembohongan publik, saudara. This makes sense, saudara. Kenapa? Kalau saya hari ini tadi saya harusnya ya Tuhan bicara lain ya, nanti jangan supaya saya nggak lupa bahwa saya mengingatkan buat saudara tanggal 17 itu ada Natal suruh para pekerja. Tolong hadir ya. Nanti saya ada permainan dan saya sekaligus akan menjelaskan buat saudara. Ya, nanti saya akan buat sesuatu yang indah. Ya, nanti saudara tak suruh milih. Saya rasa makanya segala sesuatu kalau sudah ditawarin sama orang terus dikemas begitu rapi, seringkali kita itu ketipu dengan kemasannya. Benar enggak? Kenapa? Karena kita selalu melihat, wah bagus, pinter dia ngomongnya, wah menyenangkan. Gitu saudara ya. Tetapi isinya enggak ada. Kenapa enggak ada? Waktu dia mengalami masalah, tekanan hidup atau keinginan, kemauan, caranya enggak seperti dia yang khotbahin. Makanya saya itu tidak pernah mau jadi pendeta saudara. Resikonya berat. Sampai saat ini pun juga sama. Tadi pagi udah hampir-hampir saya enggak mau khotbah saudara. Karena kaki kirinya enggak bisa diangkat, sakit banget. Dan herannya 3 minggu itu enak sekali jalan. Loh kenapa hari Minggu sakitnya? Kan begitu saudara. Kenapa enggak hari-hari biasa aja? Saya drive San Francisco sendiri waktu isi saya ke Indonesia. Saya ngedrive sendiri dengan 9 teenager. 10 sama saya. Enggak apa-apa tuh. Saya ngerti maksud saya. Kita ini kadangkala untuk ngomong gampang. Betul ya saudara ya? Tapi jalaninya apa? Susah.
Tapi kita tidak boleh begitu kalau kita mau berhasil. Keberhasilan itu ditentukan oleh diri kamu sendiri, bukan firman lagi. Karena firman sudah memberikan segala sesuatu, tapi keputusan ada di tangan kita. Does make sense? Selama saudara tidak mau melakukannya dengan baik, maka saudara tidak akan menemukan apa-apa. Makanya Tuhan ngomong, kita ini jangan ketipu dengan sesuatu kemasan yang rapih. Perkataan yang manis, yang indah, yang enak didengar. Wah bagus dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya kosong. Saya dapat sesuatu permainan yang bagus saudara. Kalau misalkan ada 3 box ini ya, satunya boxnya bagus banget, yang satunya agak jelek, yang satu lagi jelek banget. Enggak usah gitulah. Saya tanya sama saudara, saudara kalau disuruh beli mobil, pilih BMW atau Bajaj? Ayo. Nih saya tanya nih, ayo. Kalau saya sebagai saudorin, saya ini kalau Tuhan berkenan, saya mau bawa sesuatu untuk contoh supaya orang bisa ngerti. Ya, saya mau contoh satu hamba Tuhan, bagus juga nih. Dia mau ngomong tentang sesuatu kegunaan manusia dalam hidup ini, dia datengin mobil beneran dimasukin ke sini saudara. Dikasih contoh kita ini. Jadi orang lebih ngerti gitu. Wah ngeri, keren banget ya saudara ya. Saya sekarang mau coba pakai itu saudara. Niru kan gak apa-apa, kan niru firman Tuhan saudara. Asal jangan niru pendeta Indonesia, nanti diomongin gue. Nah saya mengatakan buat saudara supaya saudara ngerti nih. Kalau saudara ditawari BMW sama Bajaj, kalau kita jujur mata kita ngelihat kemana? Ke BMW, benar gak? Bajaj gak ada artinya buat kita, betul gak? Tetapi kalau kita dilihat dengan kacamata Tuhan, kita salah pilih. Kenapa? Lu percuma memiliki BMW, tidak ada Tuhan di situ. Kalau kamu pilih Bajaj, lebih baik kamu enak, kelihatannya susah menurut manusia, tetapi Tuhan ada di situ. Makanya hidupmu selalu berhasil. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di situ. That's the point. Makanya kita ini seringkali gampang tertipu mata kita dengan perkataan-perkataan yang manis lebih dari sebuah madu yang manis. Madu aja kalah manis, saudara. That make sense saudara? Nah mungkin saudara akan bertanya, bagaimana caranya saya bisa membedakan? Mudah sekali. Berkali-kali saya selalu katakan mulut, kelakuan, tindakan sama. Apa yang diajarkan di rumahnya, dia harus ajarkan juga di luar rumah. Apa yang diajarkan di gereja, dia juga akan ajarkan di luar gereja. Apa yang dia katakan di teman-temannya, dia akan melakukan perkataan hal yang sama kepada tetangganya. Itu namanya konsisten. Tidak pandang bulu saudara, siapakah dia. Nah inilah sebenarnya yang dialami sama Yusuf. Makanya ayat yang kedua dikatakan apa? Yusuf itu orang yang luar biasa loh. Apakah dia dendam sama apa saudaranya? Tidak. Ayat yang terakhir dia malah memberkati saudara-saudaranya. Dia tidak penjarakan, dia tidak jahat, dia tidak benci. Kenapa? Dia tetap konsisten. Saudara kalau lihat untuk menyikat waktu, saudara lihat nomor 2. Ya, Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai siapa? Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu apa? Berhasil dalam apa? Pekerjaannya. Jadi buah tangannya selalu berhasil. Kenapa? Karena dia tetap konsisten. Sekalipun dicelakakan, dia tetap mau mengampuni. Kita kan selalu beralasan, ya bagaimana saya bisa mengampuni orang dia tikam gue dari belakang. Alasannya begitu, kan saya masih manusia darah daging. Halo, kan itu saudara. Yusuf lebih bisa begitu dong ya. Udah jelas, udah dimasukin ke sumur, diangkat dijual. Bayangin saudara, sama saudagar. Habis itu dijual lagi kepada Potifar. Habis sama Potifar kita dengar semuanya, kita tahu ceritanya. Dia apa? Difitnah, dimasukkan ke penjara. Habis dimasukkan penjara, dia dilupakan oleh juru minuman waktu dia mengartikan sebuah mimpi. Tetapi dengan kejadian itu semua, karena Yusuf itu tidak mengemas segala sesuatu dengan rapi. Tetapi dia mengatakan sejujurnya dan sebenarnya. Dan dia tetap konsisten dari awal dia dari masuk ke sumur sama dicelakakan oleh saudaranya. Sampai dia menjadi orang yang hebat. Dia tetap konsisten. Makanya Tuhan memberkati. Hidup kita mau berhasil, belajar seperti Yusuf, saudara. Yusuf itu orang yang konsisten. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak mengambing hitamkan Tuhan, dia tidak tidak menggunakan tangan orang lain untuk kepentingannya. Berapa banyak orang zaman sekarang menggunakan tangan orang lain hanya untuk kepentingannya diri sendiri. Hari ini, kalau saudara mau masuk di tahun 2023, seorang hamba
Tuhan dari Amerika yang telepon saya, dia mengatakan jelas, Rudy, ini hal juga untuk kamu karena kamu juga orang pendeta. Jangan pernah jadi pendeta yang arogan. Merasa dipakai Tuhan, merasa hebat, kamu matikan semua dengan kekuatanmu. Ingat, orang-orang yang semacam ini, kata hamba Tuhan itu, akan fail down di tahun 2023. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan ini mencuri kemuliaan Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Untuk mengenyangkan perutnya, untuk ketenarannya, untuk memperlihatkan keperkasaannya. Padahal semuanya itu daripada Tuhan. Dan saya mau beritahu buat kamu Rudy, selama kamu konsisten, maka tahun 2023 itu come back true to you. Dan saya harus harus menyampaikan kepada salah satu hamba Tuhan, cuma saya nggak mau. Saya berkata, you aja sendiri yang menyampaikannya. Ada pesan yang lebih penting lagi. Saya mengatakan buat saudara hari ini, saya tidak peduli dengan apa yang terjadi, tapi saya peduli bagaimana saya berbenah diri. Amin saudara, bagaimana saudara berbenah diri, bagaimana kita semua berbenah diri. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah masing-masing. Betul saudara, yang harus saudara lakukan hari ini, bagaimana saudara tetap konsisten. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Betul? Nyanyi gampang ya saudara. Coba kalau saudara berdoa. Apakah saudara berdoa belum dijawab terus saudara bisa nyanyi itu? Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Saudara berkata, bohong lu tanyanya ini. Betul gak saudara? Kita harus tetap konsisten. Sama kalau kita ada masalah, ada tekanan hidup. Bisa kan nyanyi? Dulu waktu diberkati, wah Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Wah kusuk. Begitu ada tekanan hidup, bisa gak nyanyi seperti itu? Yesus mendengar. Seperti wakoki, saudara. Bukan enggak. Karena begitu berat penderitaannya. Ngerti maksud saya? Makanya saya berkali-kali ngerti saudara kembali. Kenapa sih? Saya senang ngulangin terus supaya saudara itu terekam di pikirannya. Kalau saudara sudah berkata kepada istrimu cantik forever and ever. Loh, forever and ever cantik. Tidak ada. Cantik gue tahu gak gara-gara gue seneng sama lu. Aduh kepleset tahu gak. Nah, itu gak ada saudara. Lu cantik ya mah cantik aja. Mau gambar pakai mau angka 8, angka 7, angka 5. Whatever tetap aja cantik. Sih sudah masih inget gak? Nah, saya cerita ini ada satu perkawinan orang Chinese di Cina. Nah orang itu tiba-tiba kakaknya itu datang. Wajahnya diorek-orek. Marah dong masih. Iya betul gak? Kawin tuh, suaminya diorek-orek, digambar-gambarin. Terus mau kawin digambarin kenapa? Mereka berkata digambar itu supaya berkatmu langgeng. Supaya berkat itu turun di dalam pernikahanmu. Aneh saudara ya. Makanya hal yang sama kadangkala kalau kita tidak doanya tidak dijawab, kita cepat sekali sontak kita marah. Padahal kita harus bertanya kepada Tuhan dengan baik. Dan berkata, Tuhan kau terlalu baik, amat baik, sangat baik, luar biasa baiknya. Hingga saudara tidak cepat-cepat untuk marah. Makanya saya mengatakan buat saudara, Yusuf ini luar biasa. Belajar kepada Yusuf kalau saudara mau disertai apa? Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan, maka tinggallah ia di rumah apa? Tuannya orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya. Dia tidak ngomong, tapi kelakuannya Yusuf. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan apa? Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Bisa nggak Yusuf itu sombong? Bisa. Bisa nggak dia berlaku? Bisa. Bisa nggak dia sok-sokan? Bisa. Tetapi dia tetap konsisten. Dia tetap disiplin dengan hidupnya. Bagaimanakah saudara dan saya? Apakah kita tetap konsisten ataupun disiplin? Sama. Waktu begitu pagi itu begitu sakit kaki kiri saya. Sakit. Tiba-tiba langsung boom. Saya juga bingung. Kok yang kanan tambah kuat? Yang kanan tambah kuat. Hampir 90% saya bisa bend dengan kaki satu. Udah betul-betul setiap hari saya latih. Wah senang 3 minggu gak ada terjadi apa-apa. Sehat 100%. Kenapa pas hari Minggu kena istilahnya getahnya? Kan gitu saudara. Saya berpikir what happened gitu. Saya tidak berkata, Tuhan kamu gini enggak. Saya terima, cuma saya bingung. Apa yang saya lupa ya gitu. Saya cari apa masalahnya. Saya kalau begitu-begitu saudara, saya langsung koreksi diri sendiri. Tidak boleh nyalain orang lain. Tidak ada guna. Jangan kambingkan hitam sesuatu kalau terjadi happen in your life. Tapi saudara harus belajar koreksi. Yang saya contoh apa? Ini, ayat ini.
Yusuf selalu mengkoreksi dirinya untuk bisa konsisten. Untuk bisa sesuai dengan harapannya Tuhan. Makanya apapun yang terjadi sama saudara, harus saudara konsisten. Saya sampai berkata, apakah saya harus istirahat? Tuhan ingatkan aja dalam hidup saya. Kalau kamu bisa berjalan, kalau kamu punya iman, kamu bisa berjalan. Kalau kamu tidak punya iman, kamu tidak akan pernah bisa berjalan. Makanya ditunjukkan Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar segala sesuatunya. Dengan apa? Dengan hope. Saya mikir, ya benar ya. Bahwa kalau kita nggak ada hope, nggak ada iman kita ini. Kalau kita nggak ada iman, berarti kita tidak percaya Yesus dong. Karena divisi iman kan believing, saudara. That make sense, saudara? Maka dari itu saya berkata bisa dan mampu dan akhirnya bisa jalan, saudara. Sekalipun sedikit bengkak, nggak apa bengkaknya besar, jalan. Pokoknya jalan, nyampe. Tadi aja jalan ke Evan nyetir sendiri juga nyampe, saudara. Sampai di sini pun juga nyampe, saudara. Dan betul, seakan-akan sekarang ini lebih better, saudara. Bengkaknya lebih nyusut sendiri. Kan aneh, saudara. Seperti mainan aja. Kalau dia mau bengkak, bengkak. Dia kalau mau nyusut, nyusut. Itu membuat orang frustasi loh, saudara. Ya sana. Iya, saudara mau makanin apa? Saya coba. Apa pantangannya? Orang ada berkata gout. Ya, terus ada orang yang berkata rematik, ya, artritis. Coba dong. Lah kalau rematik dua-duanya lutut, berarti satu kena, satunya kena dong. Sama-samanya, betul dong. Tidak hanya sebelah doang, saudara. Seperti mainan, kadang ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini kan gitu, saudara. Kalau rematik kan setahu saya begitu. Gout juga sama. Kalau kamu kena dua-duanya itu pasti kau makan apapun salah, kamu kena juga. Nah apa yang terjadi nih saudara? Saya coba, istri saya berkata, jangan banyak makan super mie lu ya. Ya oke. Istri saya pergi, makan super mie banyak-banyak saudara. Saya mikir ini benar bengkak. Enggak bengkak-bengkak saudara. Saya lihatin enggak bengkak-bengkak. Enak lagi. Waduh bisa angkat kaki ke mana-mana. Sampai saya naik yang di stepnya yang agak tinggian. Lumayan kuat juga saudara. Terus saya enggak. Saya apa? Kacang. Makan kacang semuanya banyak. Itu ada pupuk kacang dikasih kacang saudara. Makan kacang. Enggak juga saudara. Terus makan apa lagi? Cuma saya tidak mau makan pete, saudara ya. Ya disuruh makan kacang, saya makan. Tidak ada juga. Saya berkata, sudahlah aku tidak perlu pusing yang begini Tuhan. Ya, pokoknya yang perlu aku benahin adalah diriku bagaimana aku bisa menerima keadaanku dengan baik. That make sense? Kalau sudah bisa menerima keadaanmu dengan baik dan kamu berdamai dengan apa yang ada, saya yakin dan percaya loh saudara. Sudah bisa bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Karena kau tahu, Tuhan pasti akan melihara hidup kita. Maka dari itu, belajarlah seperti Yusuf, kalau kita mau berhasil, sekalipun dalam keadaan sulit, keadaan susah, tidak dipandang orang, tetaplah percaya bahwa engkau orang pilihan Tuhan, engkau diberkati Tuhan, engkau disayang Tuhan, engkau dikasih Tuhan. Percayalah Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Amin. Dan yang kedua saudara, sebelum kita selesai. Yang kedua, kok Pak cepat? Nah dikasih cepat, orang berkata cepat. Dikasih lama, kok lama banget. Ya begitu saudara, pendetanya gemuk, wah kurang puasa ini. Pendetanya kurus, tidak diberkati. Bingung lagi kita ini sudah mau ngomong apa saudara ya. Kalau khotbahnya lama, ini tidak ada persiapan. Muter seperti gang singang. Sebab susah saudara ya. Ayo, 1 Samuel 18. Nah hari ini, malam ini dinyalain itu heaternya ya. Yang tadi pagi tidak dinyalain bukan? 1 Samuel 18 mantap. Jadi tidak dingin di sini, nyaman. 1 Samuel 18. Ayat yang ke-5. Nah, dengar baik-baik ini saudara. Ini tentang peristiwanya Daud sama siapa? Saul. Ya, ayat yang ke-5, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai apa? Para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Lihat nih, Daud maju berperang selalu apa? Berhasil. Lihat apa yang terjadi sama Daud, kita tahu ceritanya. Bahwa dia disuruh dibawain makanan kepada ayahnya Isai, nyuruh Daud untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya waktu perang melawan Filistin, yaitu Goliat. Lalu sampai tengah di dalam perkemahan itu, tiba-tiba kakaknya langsung fitnah, aku tahu kelicikan hatimu. Saudara, kalau sudah digituin gimana dong? Balas ngamuk atau enggak? Nah ini loh saudara, kita sekali lagi saya menunjukkan, orang-orang yang berhasil selalu orang-orang yang konsisten.
Orang-orang yang berhasil selalu adalah orang-orang yang disiplin. Orang-orang yang berhasil selalu dia mempertahankan apa yang dia ucapkan. Makanya kalau saudara mau tahu orang berhasil atau tidak, atau orang benar sama orang salah dari mana? Dari perkataannya. Kalau orang yang benar dia satu arah itu ya itu. Tapi kalau orang yang salah dia ke kiri, ke kanan, muter seperti gangsingan, nggak pernah berhenti, cari celahnya, cari ke kelemahannya. Itulah tuh dari mana? Dari namanya psikologi. Kalau saudara belajar psikologi, itulah orangnya. Jadi saudara bisa melihat kalau orang yang benar dia tidak pernah ganti permasalahannya. Itu, ya itu. Tapi orang yang salah dia muter ke sana, panggil orang, pembenaran ini, itu dan lain sebagainya. Muter terus supaya apa? Supaya dia puas dan orang itu disalahkan. Gitu ya saudara. Tapi kalau orang yang benar dia tidak akan pernah ganti apapun. Tetap fokus dengan permasalahannya itu. Nah kalau saudara ngerti, nah inilah Daud. Waktu dia difitnah dia berkata, aku cuma disuruh bapak gue. Aku mau lihat itu orang-orang berkata semua takut semua. Dia marah-marah, dia balas enggak. Itu hebatnya Daud. Dia tetap konsisten dan akhirnya kita tahu bahwa Goliat dikalahkan hanya sebuah ketapel. Kenapa? Karena Tuhan menyertainya. Dia tidak perlu bawa pedang. Dia tidak perlu seperti orang yang maju berperang. Dia hanya buah ketapel. Waktu dilempar tangan kemahakuasaan Tuhan turun dan membunuh Goliat itu. Nah hari ini juga sama dalam kehidupan saudara. Kita tidak perlu orang besar, tidak perlu orang top, orang yang luar biasa. Tetapi belajarlah saudara mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sekalipun tersudut, sekalipun tidak mampu, sekalipun tidak bisa. Percayalah Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang besar saudara. Dia tidak hanya sekedar mengasihin word aja. Tetapi apa yang dikatakan itu adalah dari mulutnya Tuhan. Makanya kita ini seringkali kalau mempercayai firman agak sulit ya saudara. Tapi mempercayai gosip cepat banget. Nah itu bedanya saudara. Kenapa? Belajarlah membuang hal-hal yang buruk di tahun 2023. Tapi masukkan hal-hal firman Tuhan untuk membangkitkan hidup kita. Saya yakin dan percaya. Mau inflasi, mau apapun, sudah tidak akan pernah bergeming. Kenapa? Selama saudara hidup bersandar dan berada pada Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikan perkara saudara. Amin. Banyak orang di layoff tadi, baru ada tadi satu. Waduh, tempat saya di layoff ratusan orang. Kebingungan. Tetapi hari ini, dia berkata, hari ini aku terselamatkan karena kasih karunia. Bahkan adikku pun juga terselamatkan Pak Rudi. Saya makasih sama Tuhan. Benar itu perkataannya dikatakan Bapak Pendeta kita ini katanya. Apa? Kalau kita betul-betul mencari Tuhan siang dan malam, tidak malas. Tidak lupa Tuhan dalam satu hari, tidak malas baca firman, memuji menyembah Tuhan, tidak lupa dalam satu hari. Dan mengadakan hubungan yang relationship yang penting sama Tuhan. Supaya kita punya iman, iman itu akan mengangkat hidup kita. Dan hari ini betul, aku rasakan ratusan orang di layoff. Aku tidak di layoff. Sebab Tuhan menyertai hidupku. Ngerti ya saudara? Makanya inilah, ingat toh baik-baik. Kalau saudara jadi orang berhasil, selalu diikuti orang yang iri hati. Saya ulang nih saudara ya. Kalau saudara berhasil, saudara harus lihat pasti saudara akan diikutin orang yang iri hati. Kenapa? Orang iri hati tidak mau terima prosesnya. Orang iri hati mau cepat langsung jadi. Misalkan masak super mie, langsung jadi. Tidak perlu nunggu 2 menit. Maunya jadi langsung gitu saudara. Itu orang-orang yang iri hati. Kenapa? Karena dia tidak suka prosesnya. Prosesnya itu apa? Susah. Yes or not? Prosesnya itu berat. Prosesnya itu begitu menderita. Makanya zaman sekarang banyak anak-anak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan gak mau proses. Mau cepat langsung jadi. Telur dikasih ke wajan langsung jadi. Nggak mau gorengnya saudara. Nggak mau ngupas dulu. Nggak mau dipecahin dulu. Terus diaduk. Nggak mau. Pokoknya masuk langsung jadi. Maunya begitu saudara. Nah saya mengatakan buat saudara. Bayangin saudara. Zaman sekarang sudah berubah. Tidak seperti zaman dahulu. Lihat orang-orang tua kita. Dia penny per penny dia kumpulkan. Dia berjuang dengan hidup. Dari hari ke hari, bulan ke bulan. Sampai tahun ke tahun. Sampai dia rambutnya putih pun, dia tetap sehat. Betul? Sampai rambut putih pun, dia tetap mengingat anak-anaknya. Zaman sekarang, aduh, bukan saya berkata zaman sekarang kurang baik, tidak begitu saya saudara. Maksud saya adalah gini, selama kita konsisten, maka selalu ada jalan. Selama kita disiplin, selalu kita akan melihat apa yang Tuhan akan berikan buat kita. Tetapi kalau kita tidak bisa disiplin, tidak konsisten, kita nggak akan lihat apa-apa dalam hidup ini. Contoh paling gampang nih saudara. Anak zaman sekarang,
Dia nggak buat apa-apa, saudara pelihara sampai besar, terus diajak apa? Diajak ngobrol. Dia nggak mau loh ngeliat face to face, tinggal aja gitu. Pergi-pergi aja, ngomong ya suka-suka aja dia ngomong. Nah, hal-hal semacam ini kenapa? Karena dia tidak mau prosesnya. Dia mau, mami sediakan, melek mata, ada susu, ada tahu, ada roti, ada mesias, ada selai, buka mata. Padahal zaman dulu bisa dapat tahu, bisa dapat mesias, dapat telur, dapat susu dari mana? Dari bekerja berat. Betul enggak? Contoh paling gampang dah saudara. Begitu bangun pagi, ayo dong bersihin kamarmu. Itu paling simpel itu saudara. Anak kamu jawabnya apa? Sudah terlambat, mau kerja, mau sekolah. Tolong dong mami bersihinnya. Mami kamu ngomong, enggak. Saudara datang dari kerjaanmu, bersih enggak kamarnya? Bersih. Itulah orang tua konsisten. Makanya orang itu sampai kuat, sampai sehat. Mohon maaf, zaman sekarang 20 tahun, 30 tahun udah darah tinggi saudara. Karena enggak konsisten hidup kita ini. Ya, saat diberkati haleluya, enggak diberkati halelupa kita ini. Makanya ayat ini mengatakan buat kita, kalau saudara berhasil selalu diikuti orang yang benci. Ayat yang berikutnya, ayat 6, judul berikutnya adalah Saul benci kepada siapa? Kepada Daud. Daud sukses, diberkati Tuhan. Saudara jangan pikir, wah kalau saya udah naik kedudukannya, oh semakin tinggi jabatan kamu, semakin hebatnya kamu, semakin terpaan itu lebih tinggi Bapak Ibu. Jangan dipikir, no way. Nih contoh paling gampang. Saudara datang ke Amerika, aduh aku udah seneng sekali lo bisa datang ke Amerika, visanya di-approve, masuk ke Amerika happy. Lihat orang punya mobil. Wah enak juga ini mobil. Dia mau mobil nih saudara. Begitu wah berapi-apinya ngumpulin duit punya mobil. Begitu punya mobil problem gak saudara? Problem ya problem. Kok duit gue cepet habis ya? Dulu masih ada save. Sekarang kok habis? Harus bayar bensin, harus servis, harus insurans. Nah saudara kalau rusak harus dibetulin. Duitnya habis saudara. Nah habis itu waduh ini mobil Bianchera. Loh situ kan sudah mau beli. Betul kan saudara? Makanya tadi saya katakan BMW sama Bajaj pilih mana saudara? Servis BMW tidak ada 100-200 saudara. Servis BMW $500-700 saudara. Gaji 2 minggu mungkin itu. Saya mengatakan buat saudara. Jadi jangan saudara sangka sesuatu yang besar saudara enak. Enggak. Makanya jika saudara melibatkan Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan pasti buka jalan. Ngerti? Kalau Tuhan kau sertakan Tuhan apapun dalam kehidupanmu sederhana, Tuhan pasti memberkati kamu. Jadi jangan kamu lepaskan yang namanya penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Bagaimana sudah bisa disertai sama Tuhan? Nah itu yang saya katakan. Belajar konsisten dan disiplin. Ngerti ya saudara ya? Nah ayat berikutnya dikatakan sebelum kita selesai. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah siapa? Orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Sambil bernyanyi, menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Dengan bersuka cita, dengan membunyikan gerincing. Nah pikirannya Saul, wah orang-orang senang sama gua. Kan begitu tuh saudara. Makanya kita itu tidak bisa melihat apa yang baik dulu. Langsung kita analisa, oh dia baik belum tentu. Orang kalau pacaran kan pasti baik. Mana ada pacaran gak baik saudara. Yes or not? Tapi kalau udah kawin, kau lihat tuh belangnya. Makanya orang menikah itu harus menerima kekurangan dan kelebihannya. Kalau belum bisa menerima kekurangan dan kelebihannya, ojo kawin. Halo, tadi di sore ditanyain, Pak Rudi kapan mantu? Mantu, ku bilang. Apanya mantu? Udah ada mantu, saya bilang. Loh kenapa? Saya udah bilang pada anak saya. Selama kamu tidak pernah bisa berdiri pada 12 kaki kamu, jangan pernah ambil anak orang. Ngerti maksud saya? Berdiri atas 12 kaki kamu itu harus bisa ngeragatin itu anak. Anak itu bukan batu, itu anak orang. Apalagi bapaknya pendeta, jangan slap my face, saya bilang begitu. Kadang-kala anak-anak udah datang, wah udah enak begini, bam gitu. Wah. Bensin. Udah kerja kok bensin. Allah. Yang begini suruh kawin. No way saudara. Ya. Jadi saya mengatakan buat saudara. Bukannya dia gak punya duit. Dia malas.
Malas apa? Untuk pergi ke bank untuk ngambil. Atau malas duitnya memang dipegangin terus saudara supaya penuh. Tapi duit yang orang tua dia ambil terus saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara supaya saudara ngerti. Nah hari ini supaya sudah belajar dan mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan dipuja-puja seperti Saul langsung senang gitu ya saudara. Tapi kenyataannya apa? Ayat yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul, ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi apa? Daud beraksa-laksa. Marah nggak? Marah, gua ini raja. Nah, kalau saudara itu sudah mulai merasa memiliki, saudara akan timbul apa? Iri hati. Kalau saudara semua orang sudah mau kepingin semua orang itu sentris sama saudara, itulah arogan. Makanya orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang tidak bisa konsisten. Hanya take granted ya, gitu. Nah makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, belajarlah hidup apapun. Saya ditanyain, Bapak kenal ini? Iya. Bapak kenal ini, orang ini? Iya. Kenapa? Kenapa enggak minta kerjaan aja? Saya berteman bukan take advantage orang. Saya berteman hanya sebagai teman. Kenapa? Saya tidak pernah minta apapun pertolongan kepada mereka. Kenapa? Levelmu turun ke bawah. Teman, nih teman. Levelnya segini ya. Begitu saudara minta pekerjaan, jadi apa? Saudara bawahnya dia. Ngerti maksud saya? Makanya kita ini jangan senang, orang gedean nih. Jangan pernah senang saudara. Senang kalau Tuhan berkata, nak kau sini, ku kasih kerjaan buat kau. Nah itu betul. Tuhan tidak membuat kamu lowers, Tuhan membuat kamu up. Makanya benar kata Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang mengenakan manusia, diberkatilah orang mengenakan Tuhan. Inilah Daud. Saat Saul dengar bahwa Daud berlaksa-laksa, dia langsung sakit hati. Maka dari itu janganlah kita mempunyai iri hati. Iri hati akan merusak masa depanmu. Tapi kalau kamu betul-betul ingin diberkati dan penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu, tetaplah konsisten. Betul saudara, kita harus konsisten dengan hidup kita dan kita tidak pernah berubah-ubah. Disiplin dengan apa yang kamu katakan. Kamu harus tetap mempertanggungjawabkan setiap perkataan. Makanya saya mengatakan sekali lagi, saya tidak mau jadi pendeta. Karena terpaksa, saya jujur terpaksa. Karena saya berhadapan dengan hukuman Tuhan. Jika saya nekat tidak mau. Dan itulah story kesaksian saya. Kenapa saya harus terima ini? Dan saya tahu, jadi hamba Tuhan itu bukan enak. Makanya anak saya protes. Dengan jelas dia mengatakan, Dad, kamu di mana-mana semua orang appreciate dengan kamu. Hanya di gereja, semenjak kamu bangun gereja, punya jemaat. Tetapi kamu dihajar kiri kanan. Saya berkata, hidup manusia harus pikul salib setiap hari. Tanpa pikul salib, Tuhan tidak tahu kualitasmu. Supaya sesuatu yang buruk terjadi, membuat pelajaran buat saudara sama saya. Supaya apa? Konsisten. Amin saudara. Kalau kamu konsisten dengan apa yang kamu lakukan, kamu disiplin dengan kehidupan kamu, Tuhan akan berkata, kemari bersamaku anakku, apa yang menjadi keinginanmu, aku sediakan untukmu. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. God is so good, God is wonderful. Tuhan itu baik. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan menjadi iman kita bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Maju terus saudara, baik yang ada di live streaming maupun di tempat ini. Percayalah, hidup disiplin saudara. Kalau saudara mau hidup disiplin, maka saudara akan melihat lawatan zaman Tuhan terjadi dalam hidupmu di waktu yang konsisten dalam hidupmu. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan. Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bila firman ini memerdekakan kami, dan firman ini terus mengingatkan kami kembali untuk konsisten, untuk disiplin, tidak berubah-ubah. Kami harus jadi seperti laki-laki. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari si jahat. Kami mohon Tuhan, karena kami mau berhasil. Kami mau penyertaannya Tuhan. Kami mau perlindungan Tuhan, supaya kami mau tetap konsisten. Kami mau disiplin, apapun terjadi dalam hidup kami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah berdusta. Tolong ya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang kedua setiap sebulan sekali. Ada diakonia kami akan memberikan untuk mereka yang membutuhkannya. Dan kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Mengatakan, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan dia persembahan yang kedua untuk diakonia setiap sebulan sekali. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Mari kita panggil berdiri bersama-sama. Saya mengundang Pak Nambah untuk berdoa syafaat. Dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Saudara, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih lagi Tuhan pada sore hari ini. Kalau kami ada di tempat sini Tuhan, kami datang untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub,
Allah, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Itulah Allah yang kami puja, yang kami sembah dan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuhan, kami tetap berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pastor Rudi yang sudah memberitakan atau membawakan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap perkataan firman-Mu ada kuasa dan mujizat yang terjadi buat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat apa yang dihadapi oleh hamba-Mu Tuhan. Ada sedikit gangguan pada kakinya, kami tetap percaya Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara yang besar untuk menyembuhkan sakit penyakit apa saja di dalam tubuh hamba-Mu Tuhan. Biar dia boleh Tuhan sehat walafiat, dia pakai hidupnya hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati seluruh sedang jemaat yang ada di tempat sini maupun yang ada di live streaming. Biar kasih kemurahan Tuhan tetap menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih kasih setia dan kemurahan-Mu. Tuhan, tetap kami berdoa buat bangsa-bangsa di atas muka bumi ini Tuhan, khususnya bangsa Indonesia, tempat di mana kami berasal Tuhan. Biar kasih kemurahan-Mu Tuhan menyertai bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia dilawati dan dipakai secara luar biasa dan banyak jiwa-jiwa yang bertobat di sana Tuhan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati pimpinan atau kepala negara, presidennya Tuhan, dan seluruh stafnya Tuhan. Biar kasih kemurahan Tuhan tetap menyertai presiden dan membawa bangsa dan negara Indonesia tetap percaya dan takut akan Tuhan menjadi bagian dari kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa Amerika, tempat di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Kami tetap serahkan Tuhan presiden kami Tuhan Joe Biden dan seluruh stafnya Tuhan, biar tetap menyertai juga Tuhan. Nah, pakai dia secara luar biasa. Pakai dia juga Tuhan untuk memerintahkan dan membawa bangsa dan negara ini, bangsa yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Amerika. Dan bangsa Amerika akan dilawati dengan kuasa kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa umat pilihan-Mu juga bangsa Israel, kami tetap serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Walaupun dia Tuhan belum percaya, tapi kami sangat yakin dan percaya pada saatnya nanti dia akan percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam bangsa Israel ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur dan terima kasih kami pada malam hari ini. Berkati semua kami umat-umat-Mu yang hadir pada hari ini, baik di tempat ini maupun di live streaming. Kami percaya yang sakit Tuhan kiranya Kau sembuhkan, yang susah Tuhan kiranya Kau hiburkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apa saja Tuhan kiranya Kau belas kasihan turun atas semua umat-Mu yang berharap dan bersandar hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi juga kami akan tinggalkan tempat ini. Kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, jauhkan dari kami dari segala mara bahaya, celaka, percobaan, dia jahat manusia, sakit, penyakit, kuasa kegelapan, maupun kerusakan kendaraan kami Tuhan. Biar tiba di rumah kami masing-masing dengan segala selamat dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur dan terima kasih kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Mari saudara angkat belah tanganmu tinggi ke atas, amin karena baik saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati apa yang kau lakukan, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu dengan berlimpah-limpah, dan terlebih lagi diberkatilah rohmu hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Juga diberkatilah engkau di live streaming dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan, amin. Then sing my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art, how great thou art.
kebaktian selesai. Sampai bertemu di Family Devotion jam 8. Tuhan memberkati.